قلبي وروحي فداك بالغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسيدي المصطفى هو قدوتي وكفى ومن وبى ذكره نحلم بكل شفاء وسيدي المصطفى هو قدوتي وكفى ومن وبى ذكره نحلم بكل كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في مسمعي طايا أدم وفاض شوقي له وحل في أضواءي ملكت قلبي في Jaya, amanah, berkah. Dan terakhir diakhiri dengan alhamdulillah. Bisa ya Bu, Bapak? Saya teriak Bimantara, dengan jawab Jaya, amanah, berkah, alhamdulillah. Kita coba ya. Bimantara. Tepuk tangan. Salam ini akan kita bawa sampai nanti melaksanakan kegiatan umroh dan sampai pulang. Nama saya cukup singkat, Purwanti. Kami sebagai ownernya di Bimantara dibantu dengan beberapa staf kami dan otomatis sangat melekat owner dengan direktur. Dan itu tidak boleh pisah kemanapun pergi, siang dan malam. Kok bengong Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Untuk mendukung, menerangkan dan membantu bapak-bapak yang mau melaksanakan kegiatan ibadah. Kami lanjutkan bahwa kami sebagai owner Bimantara, rumah kami juga ada di Mulyorejo. Saya yakin semua bapak ibu belum kenal saya. Dan kantor kami berada di dekat rumah, hanya 30 meter. Jadi kalau bapak ibu mau ke kantor Bimantara, mau ke rumahnya direktur atau owner, ada di dekat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan yang pertama. Mau ke Baitullah, ke Haramain itu harus semangat jiwa dan raganya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Menjalankan amanah untuk memberangkatkan haji. Bapak Ibu
yang dirahmati oleh Allah. Memang kalau semua panggilnya Sandi gitu ya. Kemudian sudah dikenalkan oleh teman saya tadi yang owner bahwa saya didapuk sebagai direktur yang mohon izin yang saya to the point, yang paling saya hormati di sini, yang paling saya segani beliau Pak Dr. Ahmad Sulukan. Mohon izin, beliau ini sebagai suri teladan kami. Kenapa saya setiap acara Bimantara selalu menginginkan beliau hadir di sini? Karena sejarahnya dengan Bimantara itu chemistry-nya sama beliau. Mulai kami potong tumpeng tahun kemarin dia bapaknya mohon izin, sampai membuka kantor Bimantara, kemudian kami ada verifikasi, beliau selalu mendampingi. Bahkan hari ini pun dengan kesibukan beliau pun mengutamakan hadir di tengah Bapak Ibu semua Bimantara yang insya Allah Bapak Ibu menjadi tamu Allah di awal musim. Beliau sangat care, sangat kita mohon izin aplausnya untuk beliau. Terima kasih sudah. Kemudian foto di depan Ka'bah, endorse nih flyer Bimantara. Flyernya Bimantara di endorse nih foto. Jangan ya. Panjenengan bisa langsung ditangkap. Saya kemarin kejadian jamaah saya, saking senengnya Pak Bu, saking senengnya berumroh saya aja bisa cium Ka'bah, saking senengnya. Sebetulnya tanpa disengaja endorse foto Pak, waduh cepret ini shot dibentangin Pak, digiring Pak. Di sana askarnya tidak semua berseragam. Askar pakai gamis ada di belakang Bapak Ibu. Setiap itu ada askar. Saya pesen banget. Jangan sampai terlalu senengnya saking sempurna kepingin pemer di ngarepe Ka'bah foto. Waduh, flyer dibentangke terus bawa bendera apa itu organisasi dibentang. Jangan sampai. Bapak Ibu bisa nggak pulang? Beneran. Kemarin langsung Pak mutawif saya sama jamaah digerek Pak masuk kantor askar 5 jam di BAP. Saya turun tangan, kebetulan TL-nya saya turun tangan Pak. Ya untungnya aku tuh untungnya nggak ngerti bahasa mereka, masa mereka kamu aku lari. Masih mereka ngomong sama saya, hajar. Saya nggak ngerti bahasa mereka, jadi nggak punya sakit hati. Aku 690 yang 10 tinggal, atau kepingin mukimin di sana, atau kepingin ngelanjutin karena masih 3 bulan visanya. Itu pun saya tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Mohon izin di depan Pak Kasih, saya benar-benar menerapkan SOP Bapak. Jadi apabila ada pelanggaran hal tersebut di luar kendali kami, bukan tanggung jawab travel. Karena sejak awal kami sudah menerangkan pada jamaah. Karena kadang nih ada nih, aduh masih lama kan visa aku nih, masih 3 bulan, aku di sini aja deh nanti aku beli tiket pulang, gitu. Itu jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu ya. Bisa kompak ya. Alhamdulillah. Ini saksinya Ustaz Mursid, kemarin jamaah saya ditahan, kemudian beliau saya telepon. Ustaz di mana? Saya masih pulangin jamaah Umi ke Makarim. Oke, 5 menit kembali jemput jamaah saya di depan Al-Mu'tazzam bawa sa'i. Beliau saksinya. Kenapa Umi? Ceritanya panjang kali lebar. Yang penting bawa sa'i dulu jamaah saya. Karena mereka sudah habis tawaf. Gak saking senengnya foto kalau nyelempang aku selempangnya di ini. Akhirnya ditangkap askar, mangkrak, reso sa'i. Belum bisa tahlul. Nangis telepon saya, sedangkan saya sudah tawaf duluan. Sudah selesai.
jamaah saya ditahan. Ya itu tadi, saking senengnya. Siapa koordinatornya? Yang namanya Bu Direktur. Ya, mohon izin penyematan akan langsung diberikan oleh owner kepada beliau. Langsung dipakaikan. Gitu, oh gitu diserahkan. Nah, difoto dulu. Ya. Siap. Agak ke depan. Apa agak ke depan? Ya. Oh, minta tolong difotokan, Mas. Minta tolong difotokan juga. Mas Adil, HP-nya Pak Kasih, minta tolong difotokan. 1, 2, 3, Mas. Smile. Oke. Siap. Mohon izin, Bapak nanti berkenan untuk mengambil foto diabadikan sekalian sama dengan TL-TL-nya. Kami mohon izin. Oke, sekaligus kami bacakan untuk nama-nama TL sesuai bis. Ya, Ibu Mardiana untuk Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama untuk manasik baru. Tadi sudah diawali dengan doa mencari ilmu. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang kumpul di sini sama dengan mengaji bareng-bareng. Kita punya tujuan dan hadir di sini menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Siapa yang ingin umrohnya makbulah angkat tangan. Masya Allah. Berarti semuanya ingin umroh makbulah. Ingin umrohnya diterima. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'alana Allah wa iyyakum min taifil haramain al-RPT di Mantara beserta seluruh jajarannya yang saya hormati koordinator Umrah Akbar PT Bimantara, yang saya hormati para tokoh, para masyarakat, para undangan. Ada manasik praktek, kemudian ada manasik mandiri. Ingat nih, manasik fikih itu berkaitan dengan hukum fikihnya umroh. Kemudian manasik praktek itu adalah terkait dengan prakteknya. Kemudian yang ketiga itu adalah manasik mandiri. Saya berikan gambaran saja. Kenapa disebut dengan manasik mandiri? Kenapa disebut dengan manasik fikih? Kenapa disebut dengan manasik praktek? Namun sebelum semua itu saya kupas dengan tuntas, alangkah baiknya di awal ini Bapak Ibu saya wajibkan semuanya hafal kalimat talbiyah. Sudah hafal? Di mana bunyinya? Labbaik Allah, labbaik innal wani lakal mulk. Oke, baik. Sering terjadi jemaah umroh ketika melantunkan kalimat talbiyah itu kurang tepat. Contoh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu payah ya. Hari ini semuanya harus perhatikan cara membacakan kalimat talbiyah dengan benar. Kita perhatikan di layar ini. Nih, baik, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Diingat ya, tekan baknya. Labbaik Allah. Labbaik
yang ketiga, tidak sombong, sadar diri bahwa cukup beginikan. Kemudian tempel kedua kali di tempat yang beda, untuk tangan. Nah, ya, itu tayamum. Kalau sudah tayamum sudah boleh wudu. Saya ulangin. Tempelan pertama di kursi atas, tempelan kedua di tempat yang beda, jangan di tempat yang sama. Ya, cara tayamum boleh seperti yang tadi, tempel begini, atau tempel yang kiri untuk kanan, yang kanan untuk kiri. Lalu tempel lagi untuk yang kiri untuk tangan kanan, ya, yang kanan untuk tangan kiri. Paham? yang jawab cuma 17. Paham? Tidak kantuk, kalau sudah tayamum duduk anteng, lepas sepatunya, lepas sandalnya, sholat zuhur, tidak usah cari alat kiblat, sholat biasa. Setelah sholat biasa, sholat zuhur, Allahu Akbar, ruku, sami Allah, sujud, sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Nanti mau sholat asar, tayamum lagi. Jangan tidur kok berangkat jam 1, landing jam 12 tidur. Kak sholat dulu, kak sholat asar, kak sholat maghrib, kak sholat isya, katanya mau umroh. Apa kata Allah di sana? Tahu tuh kak sholat, maaf, tidak saya berikan pahala. Sholat tayamum. Oke, baik selanjutnya. Menutup aurat untuk ibu-ibu, terus latihannya di rumah itu dengan cara mengangkat tangan kanan. Begini, kalau begini lengannya kelihatan berarti tidak boleh. Maka caranya bajunya yang tidak ada karetnya di sininya boleh dikasih karet atau pakai apa namanya tadi bahasa Inggrisnya? Habis itulah pokoknya salah satu lengan. Ketika bajunya turun ini masih tertutup karena auratnya perempuan yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ada yang... Oke, baik. Kemudian di sudut nomor 1 ini namanya Hajar Aswad. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa namanya ini? Oke, sudut nomor 2 itu namanya rukun Iraqi. Kenapa disebut dengan rukun Iraqi? Karena sudut nomor 2 ini lurus dengan negara Irak. Oke, sudut nomor 3 itu disebut dengan rukun Syami. Karena sudut nomor 3 lurus dengan negara Syam. Sudut nomor 4 disebut dengan rukun Yamani karena sudut nomor 4 lurus dengan negara Yaman. Indonesia mana? Kok gak kebagian? Masya Allah, ini istimewanya orang Indonesia. Indonesia ternyata lurus dengan Multazam. Masya Allah, Multazam ini berada di sebelah timur Ka'bah. Lurus kalau kita sholat itu menghadap ke Multazam. Makanya orang Indonesia hebat. Doanya, sholatnya langsung lurus dengan Multazam. Multazam ini namanya Multazam. Sedikit. Oke, baik Bapak Ibu. Ketika kita turun dari hotel, ini hotel. Kita keluar dari hotel, ada pintu namanya King Abdul Aziz. Keluar. Pasti kita jalan dari sini. Ini kita belum tahu, jalan dulu. Kemudian Bapak Ibu siap-siap. Ketika mau lurus dengan Hajar Aswad, noleh ke kanan itu ada lampu hijau. Lampu hijau di sana cuma satu, nggak ada lagi. Ketika mendekati lurus dengan Hajar Aswad, siap-siap noleh ke kanan Hajar Aswad, noleh ke kiri Hajar Aswad, noleh ke kanan, lampu hijau langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sambil jalan. Tidak berhenti. Nggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim ditabrak sama orang. Saya ulangi ini dari hotel jalan, tetap jalan. Biasanya kalau saya tawafnya bilang, Bapak Ibu siap-siap sebentar lagi kita akan mulai tawaf, siap-siap. Pastikan kanan hijau, pastikan kiri adalah Hajar Aswad. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sambil jalan. Lurus seperti baikon, terus jalan. Tadi putaran pertama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai sudut nomor 4, ini kan sudut nomor 4, tidak berhenti tapi lambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 tanpa
Bismillahirrahmanirrahim, 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 Rabbana lagi. Sudah 2 putaran sampai 7 putaran. Yang perlu diperhatikan sudut nomor 1 sama sudut nomor 4. Langsung 1, 2, tak pecut ya berangkat ya. Nah ini mereka berangkat kan naik lawan saat ini pecut. Oke, kita mulai segera memilih. Bu, ngapunten nih Bapak Ibu semuanya. Jangan mau dibimbing. Begitu lurus aja Rasul langsung spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena panjangan 700 orang, gak mungkin panjangan lurus semuanya. Pasti ada yang baru belok, ada yang sudah nyampe. Begitu nyampe aja Rasul langsung Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sampai rukun 5 langsung Bismillahirrahmanirrahim apa aja. Oke, kita mulai dari sekarang 1, 2, 3 takbir sendiri. Terus sampai putaran ketiga. Terus sampai putaran ketiga. Awet dhewe ku ora karuan. Kenapa terus? Ya, putaran ketiga. Terus satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang terakhir ini ya. Oke.